Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas dinamika partikel, part yang keempat, yaitu tentang contoh kasus sederhana untuk satu dan dua benda. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke kasus berikutnya, yaitu satu benda di bidang miring. Sebuah balok bermasa 10 kg terletak di atas bidang miring kasar setinggi 6 meter dengan kemiringan 37 derajat seperti gambar di samping. Ini ya. Jika koefisien gesek kinetis 0,25 dan balok dilepas tanpa kecepatan awal, tentukan kelajuan balok saat tiba di dasar bidang miring. Oke, jadi di sini sudah ada gambarnya ya, bidang miring dengan kemiringan 37 derajat. Oke, kita gambar gaya-gayanya. Yang pertama di sini nggak ada tarikan atau dorongannya, jadi langsung kita ke gaya berat atau W. W kita gambar dari tengah-tengah arahnya ke bawah. Lalu ada normal, kan ada kontak ya, berarti normalnya gini. Tegak lurus ya sama permukaan benda. Terus nggak ada tali, ada gaya gesek kinetis. Nah, logikanya kalau kalian lihat di sini, benda kan pasti melorot ke bawah ini. Berarti arah gerak benda ke sini. Kalau arah gerak benda ke sini, berarti kalau ada gaya gesek, arahnya pasti melawan. Berarti arahnya ke kanan atas seperti ini. Kita gambarnya di sini berarti. Di titik kontak antara benda dengan permukaan bidang miring. Berarti seperti ini. Ke kanan atas, ini FK. Oke? Nah, kalau sudah, kita tentukan arah gerak benda. Arah gerak benda berarti kan pasti dia melorot ke kiri bawah seperti ini. Nah, arah gerak benda harus sejajar dengan salah satu sumbu. Kalau benda geraknya miring, berarti sumbu X dan sumbu Y harus kita miringkan. Artinya kita putar. Sumbu X-nya itu yang ini sumbu X. Seperti ini ya. Sumbu Y-nya yang ini. Jadi kita putar seperti ini. Paham ya? Nah, selanjutnya, kalau sumbu X dan sumbu Y-nya seperti ini, maka ada gaya yang miring. Apa yang miring? Yang miring kalau sumbunya seperti ini, berarti W jadi miring. Ngerti ya? N dan FK ini sejajar salah satu sumbu. N ini sejajar sumbu Y, FK ini sejajar sumbu X. W-nya yang miring. Kalau W-nya miring berarti harus kita urai W ini. W-nya kita urai menjadi ke sini sama ke sini. Nah, gini ya. Yang ini yang sejajar sumbu Y, yang ke bawah. Yang ini yang ke kiri, ini yang sejajar sumbu X. Nah, pertanyaannya, yang W cos 37 yang mana? Yang W sin 37 yang mana? Kita pakai logika sekarang. Kalau ini 37, maka sudut 37 itu apakah yang ini atau yang ini? Jawabannya yang kedua ini. Yang ini yang 37 derajat. Kenapa kok bisa gitu? Kita pakai logika. Sekarang gini. Kalau misalkan W ini kita perpanjang ya. Jadi ini kita perpanjang sampai menyentuh dasar. Ini kan siku-siku. Ya. Kalau ini siku-siku, ini 37, berarti ini 53. Kalau ini 53, berarti ini kan 53 juga. Ngerti ya? Kalau ini 53, berarti yang ini yang 37. Oke? Berarti ini adalah sudut 37 derajat. Kalau yang ini yang 37 derajat, maka yang ke kanan bawah ini yang cos. Berarti ini W cos 37 derajat. Dan yang ke kiri bawah ini yang W sin 37 derajat. Paham ya? Jadi ini sebaiknya kalian ingat aja. Kalau di bidang miring, W cos itu yang tegak lurus sama permukaan bidang. W sin itu yang sejajar sama permukaan bidang. Gitu ya, kalian ingat aja seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita ke step yang ketiga. Jika ada gaya gesek, hitung N dan FK. Kita mulai hitung N dari sigma FY sama dengan 0. Jadi di sini sumbu Y-nya kan agak miring ya. Berarti atas itu yang N ini. Bawah itu yang W cos 37 ya kan. Berarti dalam hal ini sigma FY-nya adalah N dikurangi W cos 37 derajat sama dengan 0. Jadi N sama dengan W cos 37. W-nya berapa di situ? Langsung kita masukkan ya. Masanya 10 kg. Berarti W-nya 10 kali 10, 100. Cos 37. Cos 37 itu 4/5. Coret, coret berarti 20. 20 kali 4 itu 80 Newton. Setelah itu kita hitung FK. FK sama dengan normal kali mu K. Normalnya 80, mu K-nya di situ koefisien gesek kinetis 0,25 atau 1/4 ya. Berarti 20 ya, 20 Newton. Kita dapatkan gaya geseknya 20 Newton. Setelah itu kita ke tahap terakhir, kita hitung percepatan dengan sigma F sama dengan M kali A. Jadi kita buat rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F di sini ini kan geraknya ke kiri bawah ya. Berarti gaya-gaya yang searah itu W sin 37, yang berlawanan itu FK. Berarti W sin 37 derajat min FK sama dengan M kali A.
W-nya di situ 100 ya. Sin 37 itu 3/5. Min FK tadi kita sudah dapatkan 20 sama dengan masanya 10 dikali A. Coret 20 kali 3 itu 60. Min 20 sama dengan 10A. Berarti 40 sama dengan 10A. A-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah menghitung A, pekerjaan kita belum selesai. Karena yang ditanyakan bukan percepatan. Yang ditanyakan kelajuan balok saat tiba di dasar bidang miring. Berarti balok ini kan melorot nih, jatuh ke bawah, sampai tiba di dasar. Jadi sampai balok itu di sini, kelajuannya itu berapa? V-nya itu berapa? Dia kan masih bergerak ini ya. V-nya ini berapa saat di dasar bidang miring? Nah, gimana cara nyarinya? Kita pakai rumusnya GLBB. Oke, GLBB masih ingat ya, ada 3 rumus. Rumus yang pertama kan VT sama dengan V0 plus A kali T. Rumus yang kedua S sama dengan V0T plus setengah A T kuadrat. Dan rumus yang ketiga itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Gini kan. Nah, di sini kita disuruh menghitung VT. V0-nya berapa? Di sini dilepas tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya 0 ya. Jadi dalam hal ini kita tahu V0, kita disuruh menghitung VT, terus kita tahu percepatannya atau A-nya. Jadi kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang terakhir, karena kalau pakai rumus yang pertama sama kedua kita nggak tahu waktunya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk nyampe sini berapa, ya kan? Tapi kalau rumus yang ketiga ini kita bisa hitung S atau jarak. Jarak gimana menghitungnya? Kita pakai prinsip trigonometri. Di sini diketahui 6 meter. Ya, 6 meter kita hitung S ini berapa ya. Jadi ini misalkan saya tulis ini S ya. S ini berapa? Kita pakai logika. Kalau ini 37 derajat, ini 6 ini kan depan. S ini kan miring. Nah, untuk bisa menghitung S kita pakai yang mengandung depan sama miring. Depan sama miring itu apa? Sin kan? Berarti kita tulis saja sin 37 derajat sama dengan depan per miring. Depannya adalah 6. Miringnya S, gitu kan? Sin 37 itu kita tahu 3/5 sama dengan 6 per S. Oke, kita coret 3 dan 6 berarti 2, berarti S-nya adalah 10 meter. Jadi kita dapatkan panjang bidang miring. Jadi dari atas sampai bawah ini 10 meter. Atau dengan kata lain, balok ini menempuh jarak 10 meter dari atas atau puncak bidang miring sampai ke dasar bidang miring. Oke, setelah S tahu 10 meter ya sudah tinggal kita masukkan ke rumus ini. Oke, kita masukkan ya, berarti sama dengan V0-nya 0 plus 2 dikali A, A-nya 4, S-nya 10. Jadi sama dengan 2 kali 4, 8, 8 kali 10, 80. Ini masih VT kuadrat ya. Jadi kalau VT harus kita akar. Akar 80 itu 16 bisa keluar, berarti 4. Akar 5 meter per sekon. Oke, jadi kita dapatkan kelajuan balok saat tiba di dasar bidang miring adalah 4 akar 5 meter per sekon. Oke, jadi ini tips dari saya seperti ini. Kalian untuk mengerjakan soal-soal di dinamika partikel ini, kalian tidak boleh melupakan rumus-rumusnya GLBB. Ini kepake lagi di sini. Karena terkadang yang ditanyakan itu bukan percepatan. Kadang yang ditanyakan itu bisa kelajuan seperti ini, bisa juga jarak yang ditempuh, bisa juga waktu, yaitu besaran-besaran yang bisa kita cari dengan rumus-rumusnya GLBB. Tapi pada dasarnya intinya sebelum kalian jawab pakai rumusnya GLBB, kalian harus cari percepatannya dulu. Ingat ya, jadi step keempat tadi kan cari percepatan. Jadi apapun itu, mau nyari kelajuan, jarak, waktu, atau sesuatu yang berhubungan dengan GLBB, intinya adalah kalian harus cari percepatan terlebih dahulu. Karena A itu adalah kunci yang menghubungkan antara rumus dinamika partikel dengan rumus yang ada pada GLBB. Oke, paham sampai sini? Kita ke contoh soal kasus berikutnya. Dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol. Dua benda A dan B masing-masing memiliki massa 4 kg dan 6 kg digantungkan, lalu dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar di samping. Tentukan A percepatan sistem dan B gaya tegangan tali. Jadi di sini sama, langkah pertama adalah kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda. Diawali dari W ya, karena di sini nggak ada dorongan atau tarikan. Jadi W atau gaya berat benda, karena bendanya ada dua, ada A dan B, ya sudah, berarti W-nya juga ada dua. Yang pertama WA seperti ini. Dan yang kedua, WB seperti ini. Oke, W sudah, sekarang normal. Nggak ada normal ya, karena kan benda ini tidak ada kontak dengan permukaan bidang. Langsung ke T, gaya tegangan tali. Oke, di sini talinya ada dua, tali kiri sama tali kanan. Tapi talinya ini sebenarnya sama, karena kan nggak terputus oleh benda. Ini dan ini kan tali yang sama, berarti tegangan talinya di kiri dan di kanan itu sama. Kita gambar ya, berarti yang kiri ini kan tarik-tarikan ya, atau aksi reaksi. Seperti ini.
T, yang kanan juga tarik-tarikan seperti ini. T juga. Oke. Nah, setelah selesai menggambar gaya, kemudian inilah yang membedakan sama soal-soal sebelumnya. Di sini kan ada dua benda. Kalau misalkan sistem yang terdiri dari lebih dari satu benda, maka kita perlu gambar wilayah. Jadi wilayahnya benda A yang mana, wilayahnya benda B yang mana, untuk membedakan gaya ini bekerja pada benda A atau benda B atau katrol gitu kan ya. Jadi di sini kita buat wilayahnya benda A sama benda B aja. Jadi wilayahnya benda A saya batasi dengan lingkaran atau bundaran yang berwarna orange ini. Ini adalah bidang kerja dari gaya-gaya benda A. Kemudian yang benda B saya kasih warna biru. Benda B berarti mulai sini sampai sini. Oke, sebenarnya ada satu wilayah lagi, katrol yang atas ini kan. Nah, tapi begini, di kelas 10 ini masa katrol masih diabaikan, jadi tidak dianggap. Nanti masa katrol itu baru dianggap waktu kalian belajar di dinamika rotasi di kelas 11. Oke, jadi di sini kita fokus ke benda A dan benda B aja. Katrol nggak usah dianggap. Oke. Kemudian kita ke tahap berikutnya, kita cari arah gerak sistem. Arah gerak sistem, kita lihat di sini benda A masanya 4 kg, benda B masanya 6 kg. 4 kg sama 6 kg, kan lebih berat yang 6 kg. Berarti logikanya katrol ini akan berputar ke kanan atau searah jarum jam, yang mengakibatkan benda A akan tertarik naik ke atas dan benda B akan jatuh ke bawah gitu kan ya. Berarti arah gerak sistem itu seperti ini. Nah, gini ya, ini A. Jadi benda A-nya naik, benda B-nya turun. Oke? Nah, terus begini. Khusus untuk benda yang digantung pada katrol, jadi dia tidak menempel atau terletak pada permukaan, tidak kontak dengan permukaan, kita tidak perlu gambar sumbu X dan sumbu Y. Ngerti ya? Kita baru gambar sumbu X sama sumbu Y itu kalau ada bidang permukaannya. Kalau seperti ini, nggak perlu. Oke, jadi kita langsung ke tahap berikutnya. Tahap ketiga pun jika ada gaya gesek, di sini nggak ada gaya gesek karena kan nggak ada normal. Gimana caranya ada gaya gesek kalau nggak ada gaya normal, gitu kan? Jadi kita langsung ke tahap terakhir, yaitu kita cari percepatan benda. Ya, melalui sigma F sama dengan M kali A. Nah, waktu saya jelaskan tips dan trik dalam menyelesaikan soal, itu kan ada dua macam. Bisa dianggap sebagai satu sistem, bisa dianggap sebagai benda masing-masing, gitu kan ya. Waktu itu kan, jika yang ditanya adalah percepatan benda, maka sebaiknya menggunakan rumus sigma F untuk seluruh sistem. Dan jika yang ditanya adalah gaya tegangan tali, maka harus menggunakan rumus sigma F untuk setiap benda, gitu kan ya. Di sini kan ditanya dua-duanya. Jadi saya akan coba kerjakan pakai dua cara. Jadi pakai cara sistem sama pakai cara setiap benda. Kita mulai pakai cara sistem. Saya tulis di sini sistem ya. Kalau sistem berarti kan sigma F sama dengan M kali A. Nah, sistem berarti kan keseluruhan ya. Berarti sigma F-nya ini apa aja? Ya benda A sama benda B. Ya, geraknya kan ke sini. Berarti sigma F adalah gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda dikurangi gaya-gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Berarti yang searah apa? Kan ini kan ke kanan gini ya. Jatuh ke kanan berarti WB ini searah. Oke. WB ini searah. Terus di sini ada T yang ke atas. Berarti T-nya yang benda B ini melawan. Karena kan benda B jatuh, T-nya ke atas. Melawan arah gerak benda berarti min T. Lalu kita ke benda A. Benda A di sini ada T. T atau gaya tegangan tali pada benda A ini kan arahnya ke atas. Sama seperti B tadi. Cuma benda A kan geraknya ke atas. Jadi T pada benda A ini tandanya positif karena searah dengan arah gerak benda. Plus T. Lalu WA ini melawan karena kan A geraknya ke atas, WA arahnya ke bawah. Berarti min WA. Sama dengan M. M-nya ini apa? M-nya ini adalah massa sistem atau massa total. Berarti massanya A ditambah massanya B dikali A percepatan. Oke? Jadi di sini min T plus T bisa kita coret ya. Jadi tinggal WB min WA. WB berapa? Masanya B 6 kg berarti WB-nya 60. Dikurangi WA, masanya A 4 kg berarti WA-nya 40. Sama dengan MA plus MB. 4 plus 6 ya berarti 10. A. 60 min 40, 20. Sama dengan 10A. Berarti A-nya kita dapatkan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Oke? Jadi kita dapatkan jawaban soal A, percepatan sistem 2 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah kelemahan dari cara sistem. Kita hanya bisa cari percepatan sistem, kita nggak bisa cari tegangan tali. Tegangan tali harus pakai cara setiap benda. Kita coba pakai cara setiap benda ya. Kalau cara setiap benda, jadi kita mulai dari benda A. Jadi kita pecah gaya-gayanya. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F di sini hanya yang bekerja pada benda A aja. Jadi hanya yang wilayahnya benda A ini, yang berwarna orange ini. Nah, benda A tadi kan geraknya ke atas. Berarti sigma F-nya gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda. Berarti apa nih? T ya. Dikurangi gaya-gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Berarti WA. T min WA
sama dengan M-nya berarti M-nya A dikali A. A-nya sebenarnya sudah tahu 2 ya, tapi di sini sengaja nggak saya tulis 2 karena nanti kita akan buktikan dengan cara setiap benda ini A-nya atau percepatannya juga ketemu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jadi kita biarkan istilahnya pura-puranya A ini masih belum tahu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini T min WA, WA itu berarti 40 ya. Sama dengan M-nya A berarti 4 kali A. Nah, lalu tipsnya seperti ini, kita buat persamaan. Kita buat persamaan berarti T sama dengan 4A plus 40. Jadi nanti T ini kita substitusi ke persamaannya benda B. Oke, kita ke benda B sekarang. Benda B berarti sama ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, tapi sekarang sigma F-nya punya benda B. Jadi, hanya gaya-gaya yang bekerja pada benda B. Jadi, yang saya lingkari warna biru ini, wilayahnya benda B. Benda B kan jatuh ke bawah nih. Berarti gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda itu WB. Dikurangi dengan T yang berlawanan ya. Jadi, sigma F-nya di sini, WB min T sama dengan M-nya berarti MB dikali A. Oke. WB berapa? WB masanya B 6 berarti WB 60. Min T. Nah, T di sini langsung kita substitusi 4A plus 40 ini. Langsung kita gantikan berarti dalam kurung 4A plus 40. Sama dengan masanya B berarti 6A. Berarti 60 min 4A min 40. Minnya masuk ke kurung ya. Sama dengan 6A. 60 min 40, 20. 4A-nya pindah ke kanan berarti plus 4A berarti 10A. A-nya kita dapatkan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Sama jawabannya, sama pakai cara sistem. Ngerti ya? Nah, kemudian setelah nemu A, kita masukkan ke persamaan tadi untuk nyari T. Berarti kan 4A plus 40 ya. Berarti 8 plus 40 sama dengan 48 Newton. Berarti kita dapatkan gaya tegangan tali adalah 48 Newton. Oke? Nah, dari dua cara ini kalian mulai bisa membandingkan ya. Cara yang pertama atau cara sistem ini lebih enak kalau misalkan yang ditanyakan hanya percepatan sistem, karena dia lebih cepat. Cara yang kedua ini lebih panjang kalau hanya mencari percepatan sistem. Tapi keunggulannya dia bisa cari tegangan tali. Kalau cara yang pertama yaitu cara sistem tidak bisa untuk menghitung gaya tegangan tali. Jadi dengan kelebihan dan kekurangannya ini kalian harus mengerti ya. Kalian harus paham lebih baik pakai cara yang mana. Kalau hanya dicari percepatan lebih enak pakai cara sistem. Kalau ditanya tegangan tali harus pakai cara setiap benda. Oke, jadi paham ya pemilihan caranya ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.